warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Rusia memperingatkan Amerika Serikat atau AS terkait kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga karena Washington ingin memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina dalam perang dengan Moskow. Peringatan dari Rusia disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dalam postingannya di X. Medvedev yang juga dikenal sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik keras pemerintahan Presiden Joe Biden yang menekan Kongres Amerika agar menyetujui lebih banyak bantuan untuk Kiev. Mungkinkah Perang Dunia Ketiga akan terjadi dalam waktu dekat? Di mana medan perang jika Perang Dunia Ketiga terjadi? Apa yang harus dipersiapkan umat Islam menghadapi kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Hasbi? Siap, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi terkait adanya kemungkinan atau prediksi untuk pecahnya Perang Dunia Ketiga, dan yang kali ini Presiden Rusia Vladimir Putin disebut meyakini bahwa Perang Dunia Ketiga saat ini tengah berlangsung di tengah perang di Ukraina dan agresi Rusia di Kiev. Apakah krisis Gaza dan Ukraina berdimensi internasional, Bung Hasbi? Baik, Bung Anggi. Pernyataan Rusia ini harus dipahami dalam konteks politik ya, Bung Anggi ya. Jadi ini tidak lepas dari fenomena politik, sehingga apa yang dikatakan oleh Rusia juga bernilai politik gitu. Dan kita tahu sama-sama bahwa selama ini terjadi kompetisi atau terjadi pergesekan antara kubu Amerika Serikat dan Rusia gitu. Dan itu yang paling intens yang kita lihat 2 tahun terakhir pada saat Rusia melakukan intervensi militer di Ukraina gitu. Ya, dengan alasan kedaulatan Rusia dan ancaman NATO terhadap kepentingan Rusia di wilayah Eropa Timur. Sehingga saya kira konteks ini tidak bisa kita lepaskan dari pernyataan Rusia. Jadi Rusia itu ingin menciptakan narasi yang negatif terhadap Barat gitu. Sama halnya dengan Barat ketika mengangkat atau ketika mengecam Rusia pada saat melakukan serangan terhadap Ukraina. Bahasanya itu kan bahasa kemanusiaan, bahasa demokrasi, bahasa HAM, bahasa kedaulatan, bahasa hukum internasional dan seterusnya gitu. Tapi semua itu kita harus pahami dalam konteks politik gitu. Bahwa pernyataan-pernyataan baik dari Barat ketika merespon isu Rusia dalam konteks Ukraina, termasuk juga pernyataan Rusia dalam konteks merespon Barat dalam isu atau dalam merespon isu invasi Israel ke Palestina, itu adalah pernyataan politik gitu. Dan itu tidak betul-betul kalau dalam konteks invasi Israel ke Palestina ya, pernyataan itu tidak betul-betul menunjukkan sikap moral dari Rusia gitu. Kenapa? Karena Rusia adalah salah satu mitra kerjasama penting bagi Israel gitu. Kalau kita lihat list atau ranking dari mitra kerjasama strategis Israel, itu Eropa termasuk Rusia, China masuk di dalamnya. Jadi saya kira ini bukan dalam konteks pernyataan yang dan sekaligus pembelaan Rusia terhadap perang Palestina, khususnya terhadap masyarakat Muslim Gaza yang diperangi langsung oleh Israel. Itu poin pertama, Anggi ya. Inilah pernyataan politik saling menyerang ya. Politik saling menyerang atau naming and shaming itu istilahnya ya, saling mempermalukan, saling memberikan label Anda buruk. Sebaliknya Amerika juga mengatakan Rusia buruk, Rusia mengatakan juga sebaliknya. Cuman masalah momentum aja, ya kan? Kalau di perang Ukraina itu momentumnya Rusia menyerang Ukraina, Amerika tuh yang melakukan shaming and naming gitu, melakukan upaya untuk menjelek-jelekan dan memberikan label-label tertentu kepada Rusia.
Termasuk itu dibawa dalam level sidang-sidang PBB, termasuk Dewan Keamanan. Sebaliknya, momentum beberapa bulan ini atau 1-2 bulan ini adalah momentum Rusia punya momentum untuk melakukan serangan terhadap Amerika. Ini politik sekali konteksnya. Pertama, yang kedua, apakah terjadi perang dunia telah terjadi perang dunia? Perang dunia itu kan kalau kita lihat, perang dunia kan cuma terjadi 2 kali ya, gitu. Dalam konteks bahwa terjadi aktivitas konflik bersenjata yang melibatkan banyak negara dan berdimensi lintas benua. Kenapa dikatakan Kenapa dikatakan perang dunia? Karena dampak dan aktor-aktor yang terlibat itu kan lintas benua gitu. Sehingga layak dikatakan sebagai perang dunia. Nah, dalam konteks perang hari ini di Gaza itu kan walaupun melibatkan aktor-aktor luar Timur Tengah, tapi itu kan tidak sama dengan apa yang terjadi pada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu kan melibatkan berdampak dan melibatkan negara-negara baik di Eropa, Afrika, eh, apa wilayah Asia, Asia misalnya Asia Tenggara dan seterusnya itu, termasuk wilayah Amerika, termasuk di perang dunia kedua juga sama. Nah kalau sekarang memang berdimensi internasional, tapi belum sampai kepada level perang dunia gitu. Kalau perang dunia, maka kita akan melihat berbagai negara melakukan aktivitas saling serang menyerang dan dampaknya pun akan meluas gitu. Yang terjadi adalah ya perang atau invasi yang dilakukan oleh sebuah entitas terhadap entitas yang lain yang itu mengundang perhatian global ya. Kalau ini kan sebenarnya sudah terjadi dalam banyak kasus, perang Libya, perang Suriah, perang Afghanistan, perang Irak. Ya kan intervensi-intervensi militer itu kan mengundang banyak kecaman, mengundang banyak respon gitu. Tapi kan tidak dikatakan sebagai perang dunia ketiga. Gitu, Bung Anggi. Baik, dan juga Presiden Joe Biden menyatakan kemungkinan adanya perang dunia ketiga dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melawan Rusia. Hal itu disampaikan dalam pidatonya kepada Kongres Rabu 6 Desember 2023. Apakah ini bagian dari Cywar, Bung Hasbi? Sebentar, Bung Anggi, maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Jadi Presiden Joe Biden mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga, yaitu Amerika Serikat berhadapan dengan Rusia, dan hal itu disampaikan dalam Kongres di Rabu 6 Desember 2023. Apakah ini bagian dari Cywar, Bung Hasbi? Ya, saya kira ya itu pernyataan-pernyataan politik aja ya. Kalau kita melihat konteks dan kondisi sekarang, itu agak sulit, Bung Anggi. Kondisi ekonomi yang buruk secara global, kemudian apa namanya eh, kondisi politik internal baik di Amerika, Rusia apalagi ya, dengan perang Ukraina itu kan luar biasa sekali terpuruk gitu. Dan saya kira tidak semudah itu dan tidak akan Rusia sekarang saya kira akan berbeda dengan Rusia 2 tahun 3 tahun yang lalu sebelum invasi ke Ukraina begitu. Dan Amerika juga sama saya kira sudah banyak sekali mencurahkan banyak energi untuk Israel termasuk akan Ukraina. Jadi saya kira tidak semudah itu. Ditambah lagi oposisi-oposisi dalam negeri, bukan hanya di Amerika tapi juga di Eropa misalnya dan di berbagai negara yang lain gitu. Jadi dalam konteks politik negara besar ya baik Amerika dan Rusia saya kira tidak siap untuk melakukan perang dunia ketiga gitu. Jadi sehingga pernyataan itu hanya pernyataan-pernyataan politik saja, hanya pernyataan-pernyataan politik saja yang ya cywar tadi ya. Atau bisa jadi itu cuma kayak respon terhadap dia cuma kayak balas pantun aja Bung Anggi ya. Bukan 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 lagi cywar tapi itu tidak sampai pada cywar sebenarnya. Cuma berbalas pantun saja gitu. Seperti itu. Saya kira Baik. levelnya tidak sampai ke cywar ya karena sekarang itu kan kondisinya adalah saling embargo misalnya Amerika mengembargo Rusia dan seterusnya. Cuman karena merespon isu-isu perang dunia ketiga itu akhirnya ya sudah. Jadi saling merespon aja biar kondisinya kan nggak mungkin juga misalnya Biden mendiamkan ketika Rusia melakukan serangan narasi kan. Tidak mungkin Biden mendiam-diam saja gitu kan. Gitu. Baik, Bung Hasbi, dan kemudian kondisi geopolitik dunia saat ini itu sedang tidak baik-baik saja dan bahkan makin memanas usai serangan pasukan militer Rusia
ke Ukraina dan Israel ke Gaza. Akibat serangan tersebut, beberapa negara berpotensi akan terkena dampak dari kisruh tersebut. Apakah dunia muslim belum berbuat apapun dan masih memiliki bobot politik yang lemah, Bung Hasbi? Ya, saya kira kita sudah sangat jelas sekali melihat ya bahwa dan saya kira kita sudah sering mengulang-ulangi bahwa respon sebuah negara terhadap sebuah isu internasional itu sangat ditentukan oleh uh, apa namanya kepentingan negara tersebut dan kapasitas yang dimiliki oleh negara tersebut untuk merespon isu tersebut. Yang jelas bahwa isu Palestina kan isu dunia Islam ya, isu dunia Islam dan seharusnya direspon secara cepat, sigap, tangkas dan efektif gitu oleh dunia Islam. Karena umat Islam punya kepentingan besar di sana bahwa ini adalah kepentingan keumatan, ukhuwah Islamiyah, kemudian ini dimensinya pahala dan dosa gitu. Tapi kenapa umat Islam tidak mampu untuk mengatasi semua itu? Padahal ini adalah kalau kita pakai pendekatan level kepentingannya, ini adalah kepentingan yang sangat-sangat kepentingan yang paling utama kan ini kepentingan eksistensi umat Islam, eksistensial gitu. Ya, apalagi dalam Al-Qur'an dikatakan barang siapa yang membunuh satu orang muslim tanpa alasan, maka fakaan nama qatalan nas jami'a. Maka dia seolah-olah telah membunuh manusia secara keseluruhan. Misalnya dalam sebuah hadis yang kalau tidak salah dikatakan barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka hancurnya Ka'bah itu lebih tidak hancurnya Ka'bah itu lebih baik daripada matinya seorang muslim. Jadi bagi umat Islam, kepentingan umat Islam itu adalah kepentingan yang paling tinggi di antara yang lain. Tapi kenapa kaum muslimin tidak mampu bertindak efektif, tegas, dan kemudian signifikan dalam konteks ini? Karena kapasitas yang kita tidak punya, Bung Anggi. Kenapa kapasitas kita tidak punya? Karena kita sudah sejak lama terkolonialisasi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak Islami gitu, pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran yang pragmatis, ide-ide kepentingan nasional semata, belum lagi gagasan-gagasan ekonomi politik kita sangat-sangat Western sekali. Itu yang membuat kita akhirnya tidak mampu memberikan solusi yang efektif. Dan ditambah lagi menjadikan kita tidak berani untuk mengambil sikap yang tegas. Karena apa-apa takut kepentingan ekonomi kita, takut diembargo oleh Barat misalnya. Takut Barat tidak mau lagi membeli barang-barang kita misalnya. Takut Barat melakukan intervensi militer kepada kita misalnya. Ya kan? Kenapa begitu? Karena kita tidak punya kapasitas. Itu yang membuat kita tidak mampu untuk berbuat lebih gitu. Ya. Walaupun sebenarnya kita tidak punya kapasitas yang setara dengan Barat, tapi sebenarnya di sisi yang lain kita punya potensi-potensi kekuatan yang bisa kita manfaatkan, ya karena Barat sebenarnya sangat butuh terhadap kita dalam banyak hal. Itu bisa menjadi kekuatan kita seperti potensi kekuatan geopolitik kita ya, jalur-jalur perdagangan laut, jalur-jalur perdagangan darat, kemudian potensi-potensi sumber daya alam yang kita punya yang dibutuhkan oleh Barat misalnya, jalur penerbangan udara dan seterusnya dan sebagainya. Itu adalah modal besar buat kita yang bisa kita gunakan untuk menekan Barat sebenarnya, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa menyelesaikan dan menekan Israel, bahkan untuk bisa menyelesaikan persoalan penjajahan Israel di Palestina. Demikian, saya kira. Baik, dan apakah memanasnya geopolitik internasional menuju ke arah perang dunia ketiga? Jika hal tersebut benar-benar terjadi, ada kemungkinan terjadi kerusakan massal dan umat manusia di bumi bisa saja musnah lantaran sudah ada 9 negara yang memiliki nuklir. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Hasbi? Persoalan nuklir ya, saya kira negara-negara tidak akan berani semudah itu menembakkan nuklir, karena nuklir itu dia tidak hanya membunuh pihak musuh, tapi juga dia membunuh diri sendiri gitu. Jadi perang itu kan sebenarnya politik by other mean, politik dengan cara yang lain. Jadi perang itu adalah aktivitas politik untuk mendapatkan kepentingan politik. Nah, nuklir itu sebenarnya tujuannya bukan untuk alat berperang, itu istilahnya itu deterrence. Alat untuk nakut-nakutin aja. Karena kalau dipakai, apalagi dalam skala besar, misalnya nih, kita menyerang negara yang punya nuklir, ya mereka akan menyerang balik dan kehancurannya sama. Jadi kalau kehancurannya sama, terus apa yang diuntungkan? Sementara perang itu kan sebenarnya orang-orang yang berperang itu pengen hidup dan pengen mendapatkan kepentingan mereka. Gitu. Jadi saya kira tidak sejauh itu ya. Yang terjadi malah kiamat dan tidak ada yang menginginkan itu. Nah, cuman kalau bicara mengenai apakah perang dunia ketiga akan terjadi, tergantung ya, Bung Anggi ya. Walaupun sebenarnya dalam banyak hadis
Ada yang memprediksi bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Cuman walaupun sebenarnya itu cuma penafsiran saja, karena yang akan terjadi adalah perang besar ya, perang besar. Perang besar itu kan tidak selalu melulu perang dunia ketiga ya. Perang melibatkan banyak negara gitu. Karena contohnya misalnya di era Nabi, Nabi melakukan ekspansi atau melakukan penaklukan terhadap imperium terbesar di dunia, baik Romawi dan Persia, itu kan tidak memantik atau tidak memancing semua negara terlibat gitu. Bahkan ketika Nabi melakukan intervensi-intervensi militer, futuhat-futuhat di berbagai negara tetangga, itu kan tidak memancing negara tetangga yang lain ikut berperang dan kemudian terjadi perang dunia ketiga, misalnya dalam konteks itu. Jadi, tapi mungkin terjadi ya, itu mungkin terjadi. Tapi itu bisa saja terjadi ketika sebuah kekuatan, sebuah negara itu pandai dalam mengelola politiknya, sehingga dia mampu merangkul musuh-musuhnya dan memukul musuh-musuh yang lain tanpa harus melibatkan uh, peperangan dalam skala yang besar lintas benua. Nah ini saya kira ada kemungkinan perang dunia ketiga, tapi ada kemungkinan juga perang besar terjadi, tapi bukan perang dunia ketiga. Perang besar itu kan bisa jadi bisa melibatkan jumlah tentara yang banyak, melibatkan senjata yang besar dan berdampak besar. Tapi tidak mesti harus perang dunia, tidak mesti harus perang dalam skala dunia gitu. Ya. Baik Bung Hasbi, dan terakhir, apakah kaum muslimin bisa mencegah terjadi yang tadi Anda katakan, karena perang dunia ketiga ini tergantung dan memimpin dunia dengan cara apa kemudian Bung Hasbi? Ya, yang jelas bahwa perang itu kan adalah satu hal yang sifatnya salah satu opsi dalam mencapai kepentingan sebuah negara ya, dan itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, sejak awal sejarah manusia, peradaban manusia terbentuk sampai hari ini gitu. Nah, itu artinya perang itu sudah menjadi bagian alamiah dan pilihan manusia pada saat mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Akan selalu ada dua pilihan kan, pilihan yang sifatnya konfliktual atau hard approach, atau akan ada pilihan yang sifatnya peaceful approach atau pendekatan yang lebih damai. Nah, yang jelas bahwa selama kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah perang-perang terdahulu, selama motifnya adalah motif pragmatisme, motif materialisme, maka perang-perang itu tidak akan menghasilkan kebaikan buat umat manusia. Itu yang terjadi adalah penghancuran, penindasan, eksploitasi, penjajahan, dan seterusnya. Itu yang akan terjadi. Bahkan perang-perang modern sampai hari ini pun, ketika yang melakukan perang itu adalah negara-negara besar dengan ideologi mereka, maka kita bisa melihat jelas apa dampak dari perang tersebut gitu. Sehingga ya apa yang bisa kita pelajari dalam sejarah umat manusia adalah perang-perang yang sifatnya itu membebaskan itu hanya terjadi dalam sejarah umat Islam saja. Kenapa? Karena umat Islam berperang bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya materialistik, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi, tapi kepentingan beyond dunia gitu. Kepentingan-kepentingan ukhrawi. Dalam perang pun ada nilai spiritual di sana, ada nilai rohani di sana. Untuk apa? Untuk kebaikan umat manusia. Sehingga apa yang terjadi ketika umat Islam melakukan aktivitas perang, aktivitas konflik peperangan yang terjadi, maka umat Islam tidak akan melakukan tindakan kesewenang-wenangan berlebihan gitu. Ini sama persis dengan apa yang sekarang kita lihat dalam kalau kita bandingkan antara sikap pejuang Gaza dengan sikap tentara Zionis ketika memperlakukan para tawanan gitu. Kalau tentara Zionis itu menelanjangi seperti itu, memperlakukan sebagai binatang, itu hal biasa buat mereka. Tapi buat para mujahidin itu mereka memperlakukan secara manusiawi dan secara baik gitu. Dan kenapa terjadi perbedaan? Karena ada semangat yang berbeda, ada motivasi yang berbeda gitu. Motivasi di sebelah adalah motivasi duniawi, sementara motivasi umat Islam adalah motivasi ukhrawi. Itu yang membuat umat Islam selalu terikat kepada hukum syariah gitu. Dan saya kira ke depannya kita sangat berharap sekali bahwa perang-perang yang akan terjadi di masa depan itu adalah perang-perang yang seharusnya dipimpin oleh kaum muslimin, sehingga dampak yang terjadi adalah dampak positif gitu. Ketika pun umat Islam belum mendominasi dunia, setidaknya bisa menjadi penengah gitu ya, atau mencegah terjadinya kezaliman antar negara-negara besar kepada negara-negara yang lain gitu. Walaupun harapan kita adalah Islamlah yang mendominasi dunia sehingga terjadi yang namanya eternal peace ya, atau perdamaian abadi di dunia. Kenapa? Karena pada saat itu dunia sudah dikuasai oleh Islam. Demikian, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.